Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi teman-teman, di video sebelumnya kita telah bahas ya tentang pengenalan dasar-dasar yang ada dalam Microsoft Word ini. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas lebih mendalam tentang menu Home yang di dalamnya ada sub-sub menu ya. Ada Undo, ada Clipboard, Font, Paragraph, Style, dan Editing. Nah, jadi teman-teman, pada bagian Undo ada namanya Redo dan Undo ya. Pada bagian ini jadi artinya mengembalikan dan memajukan. Yang biasa kita gunakan itu shortcutnya adalah Ctrl Z dan Ctrl Y ya. Kayak gitu. Dan saya yakin teman-teman sudah tahu semuanya itu. Sebagai contoh seperti ini ya. Untuk aplikasi itu, saya hapus ini, saya tekan backspace teman-teman. Setelah itu kita akan mengembalikan dengan Undo atau namanya ya kita Ctrl Z teman-teman ya. Kita klik ini, maka teks yang baru kita hapus tadi akan kembali lagi kayak gitu ya. Sebagai contoh untuk yang Redo kayak gitu teman-teman ya. Kita ketik bagian sini dasar Microsoft Word bagian 2 ya. Kayak gini. Setelah itu kita ingin kita majukan, kita pilih yang Redo atau Ctrl Y pada keyboard. Saat kita Ctrl Y kayak gini akan kembali ke atau maju ke depannya kayak gitu ya. Oke, untuk bagian Redo dan Undo, saya yakin teman-teman semua sudah tahu. Ctrl Z untuk kembalikan, atau Ctrl Y untuk memajukan. Kayak gitu untuk shortcutnya. Ya. Setelah itu untuk pada bagian Clipboard. Nah, pada bagian Clipboard ada pilihan Cut Copy, Format Pointer, dan Paste. Nah, untuk pada bagian Copy Paste, saya yakin teman-teman semua sudah tahu ya. Namun, mungkin teman-teman belum tahu juga ya. Fungsi dari paste ini kita bisa mempaste atau menggandakan teks ini menjadi sebuah picture atau gambar kayak gini. Misalnya ini saya sudah seleksi semuanya teman-teman ya. Saya sudah grup semuanya. Teman-teman perhatikan di sini teksnya masih bisa diedit ya. Kayak gini saya hapus, maka teksnya akan terhapus ya. Dan saya tambahkan kalimat misalnya kayak gini ya. Intinya masih bisa diedit atau dihapus kayak gitu ya. Dan untuk save ini kita bisa juga gerakan ke sana kemari ya. Artinya ini masih dalam bentuk teks yang bisa diedit. Nah, saat ini teman-teman, untuk menyalin atau menggandakan menjadi bentuk picture, teman-teman tinggal seleksi semua teks atau semua bagian yang ada di dalam ini, teman-teman. Setelah itu kita copy, kayak gini, kita copy. Lalu, pada bagian paste, teman-teman, klik bagian anak panah di bawahnya. Setelah itu, pilih paste picture, kayak gini. Paste picture. Kalau misalnya di laptop atau PC teman-teman paste picture-nya belum ada di bagian atas, teman-teman bisa pilih paste spesial ya. Paste spesial. Setelah itu teman-teman pilih formatnya adalah picture. Nah, picture di sini ada PNG, ada JPG juga teman-teman ya. Kayak gini. Setelah itu kita klik OK. Nah, secara otomatis maka teks yang baru kita copy tadi teman-teman akan langsung dipaste dalam bentuk picture. Kayak gini ya, ada di belakang dia teksnya. Langsung kita atur formatnya jadi in front of text kayak gini. Nah, saat kita scroll ke bawah, saya kecilin dulu ya teksnya. Kayak gini. Saat kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan, yang di bawah ini merupakan hasil salinan teks yang ada di atasnya teman-teman ya. Jadi ini sudah jadi dalam bentuk picture atau foto. Nah, untuk membuktikan apakah ini foto atau bukan, teman-teman bisa tarik ini, kita tarik. Maka akan membesar ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan, saat kita mengecilkan juga seperti ini, maka akan mengecil. Dan saat kita atur pada bagian format picture, di sini sebagai contoh, nah kayak gini. Nah, maka teman-teman perhatikan ini adalah bentuk picture ya, atau foto. Nah, itu adalah kelebihan dari paste teman-teman ya. Pada bagian home, paste ada paste picture, paste spesialnya tadi ya. Oke, kayak gini, ini mungkin bisa membantu teman-teman. Misalnya pada saat dipindahkan di laptop lain atau komputer lain, bagiannya bisa hancur ya, atau bisa berantakan. Jadi, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut bisa dipaste dalam bentuk picture atau foto. Oke, kayak gitu teman-teman untuk bagian clipboard yang pilihan pastenya. Oke, selanjutnya pada bagian cut, saya yakin teman-teman juga sudah tahu ya, cut itu artinya memotong dan menghilangkan ya, bukan menggandakan. Setelah itu untuk yang format pointer, nah format pointer ini digunakan untuk membuat suatu teks menjadi sama dengan yang di atasnya. Sebagai contoh supaya kita lebih jelas ya, kita langsung praktik saja teman-teman. Di sini saya sediakan sebuah teks. Ini merupakan proposal penelitian. Nah, untuk teks di bawah ini saya hancurin teksnya teman-teman ya. Oke, teman-teman perhatikan pada bagian awal paragraf
ini teksnya sudah rapi ya, kita sudah atur sebagus mungkin dengan perataan kiri kanan teksnya, dan ada satu baris baru ya. Nah, kita pengen untuk teks-teks yang di bawah ini, kita juga akan membuatnya menjadi sama dengan yang bagian atas ini, atau paragraf pertama ini teman-teman. Nah, jika teks yang kita miliki itu sedikit atau tidak banyak, atau cuma 1 lembar atau 2 lembar, mungkin teman-teman bisa maklumi ya dengan cara edit satu persatu ya. Namun jika teksnya kita sangat banyak, maka itu akan membutuhkan waktu lama dan tentunya tidak efisien ya. Untuk mengatasi itu teman-teman, kita gunakan yang namanya format pointer. Nah, untuk mengaplikasikan format pointer ini, teman-teman klik saja pada bagian paragraf ini, paragraf pertama yang sudah kita rapikan teksnya, kita sudah atur bagus. Setelah itu diklik saja di mana saja, terserah teman-teman. Sebagai contoh, kita letakkan kursornya di bagian awal paragraf ini. Setelah itu saya tekan format pointer. Saya klik di sini, lalu akan muncul gambar kuas, teman-teman perhatikan ya, ini. Nah, selanjutnya untuk mengaplikasikannya, teman-teman tinggal seleksi semua teks yang ada di bagian bawahnya. Kayak gini, kita blok semuanya, teks yang hancur tadi, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita lepas. Nah, maka secara otomatis teman-teman, teks yang hancur tadi langsung dibuat bagus sama dengan format yang bagian atasnya. Nah, itu adalah fungsi dari format pointer ya. Untuk lebih jelas, saya kecilin ini ya teman-teman. Setelah itu saya Ctrl Z untuk mengembalikan. Nah, kayak gini. Sekali lagi, kita seleksi semua teks yang seperti ini. Setelah itu klik pada format pointer, akan muncul icon atau gambar kuas kayak gini teman-teman. Setelah itu kita seleksi atau kita blok semua teks yang hancur ini di bagian bawahnya kayak gini. Setelah itu tinggal lepas saja. Nah, maka secara otomatis akan mengikuti format di bagian atasnya. Nah, itu adalah fungsi dari format pointer teman-teman ya. Oke, selanjutnya pada bagian font, mungkin teman-teman juga sudah tahu semuanya ya. Di bagian ini ada pemilihan font atau jenis huruf. Sebagai contoh, kita akan atur yang font latar belakang ini, kita pilih hurufnya di bagian ini. Kita tinggal pilih sesuai dengan keinginan teman-teman ya, kayak gini. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk membuatnya menjadi lebih besar, teman-teman bisa atur secara manual. Tinggal teman-teman klik pada bagian font size di sini. Nah, semakin besar angka yang dipilih, maka tulisan juga akan semakin besar. Dan semakin kecil, maka tulisan dari teks yang ada di lembar kerja Microsoft Word kita juga akan semakin kecil. Kayak gini ya. Oke, saya rasa ini teman-teman sudah tahu semuanya. Lalu jika teman-teman ingin mengaturnya secara ini ya, secara otomatis, kayak gini teman-teman tinggal seleksi semua teksnya seperti ini. Setelah itu ada bagian kanan kiri ini, di bagian sampingnya ada huruf A besar, increase font size ya, atau membuat teks menjadi agak sedikit lebih besar. Kayak gini. Jadi ini kelipatannya 22 teman-teman ya. Sebagai contoh, teman-teman perhatikan di sini ada 14. Setelah itu diklik lagi jadi 16. Setelah itu diklik lagi jadi 18. Nah, untuk menurunkannya, teman-teman bisa klik di bagian samping kirinya ya. Kayak samping kanannya teman-teman ya. Kayak gini. Nah, jadi kelipatan peningkatan dan penurunan adalah kelipatan 2. Jadi kayak gitu untuk pengaturan di bagian ukuran fontnya atau ukuran hurufnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya pada bagian ini adalah pilihan change case atau merubah format teks ini menjadi huruf besar semua atau huruf kecil semua atau huruf kapital di awalnya saja. Jadi kita gunakan pada bagian fitur change case ini teman-teman ya. Untuk mengaplikasikannya teman-teman seleksi semua teksnya kayak gini sebagai contoh. Setelah itu saya perbesarin dulu ya. Setelah itu teman-teman pilih bagian pada format ini, change case ya. Klik saja. Nah, di sini ada 5 pilihan disediakan. Ada bagian sentence case atau membuat kalimat huruf kapitalnya di awal saja kayak gini. Kita klik. Nah, maka teman-teman perhatikan untuk kalimat pertama huruf besarnya yang pertama saja teman-teman ya. Setelah itu untuk yang belakangnya itu huruf kecil. Setelah itu kita seleksi lagi, kita coba semuanya ya. Untuk yang lower case ini membuat tulisan menjadi huruf kecil semua kayak gini. Kita klik, maka akan berubah menjadi kecil semua. Nah, untuk yang uppercase ini membuat tulisan menjadi huruf besar semua kayak gini. Setelah itu untuk yang capitalize each word itu membuat tulisan menjadi huruf kapital di bagian awal kalimatnya saja kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Lalu untuk yang pilihan kelima ini jarang sekali digunakan ya. Ini membuat tulisan yang huruf pertamanya itu huruf kecil, sisanya huruf besar semua. Nah, kayak gini, ini jarang sekali digunakan ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah fungsi dari format change case di sini ya. Oke, selanjutnya untuk yang shortcutnya teman-teman bisa ketik pada keyboard Fn Shift F3 gitu ya. Cara ini ya, shortcutnya atau cara cepatnya Fn Shift F3 kayak gini. Ini saya tekan di keyboard ya teman-teman, Fn Shift F3. Nah,
Jadi teman-teman tinggal atur saja jenis teks yang seperti apa yang teman-teman inginkan. Kayak gini ya. Oke, selanjutnya untuk yang bagian cengkeh sudah ya. Setelah itu pada bagian ini ada bagian clear all formatting. Nah, ini digunakan juga pada saat kita setelah ada teks yang kita edit semuanya sudah bagus, terus dirasa kita ingin mengembalikan ke format sebelumnya, atau kita ingin menghapus semua format yang telah kita berikan sebelumnya. Nah, sebagai contoh kita seleksi semua teksnya seperti ini, setelah itu kita clear all formatting. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi akan kembali ke default atau pengaturan awal dari lembar kerja Microsoft Word kita ini. Kayak gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan tipe laptop atau PC teman-teman. Kayak gitu. Oke, saya Ctrl Z ya, saya kembalikan. Selanjutnya teman-teman, pada bagian bawah ini digunakan untuk membuat huruf menjadi berwarna ya. Untuk membuat huruf jadi berwarna, jadi untuk mengaplikasikannya, teman-teman seleksi semua teksnya, setelah itu kita pilih di sini ya. Kita ganti warna hurufnya jadi seperti apa, sesuai dengan keinginan. Kayak gini ya. Nah, ini merupakan fungsi dari font color ya. Setelah itu untuk di bagian sampingnya, ini untuk membuat teks ini menjadi kalau di dunia kerja atau sekolah itu kita stabilo atau kita beri warna pada teksnya. Kayak gini ya. Kita pilih warna hijau seperti ini. Sebagai contoh saya tandai di bagian ini. Setelah itu kita beri warna hijau kayak gini. Oke, saya tandai lagi bagian di sini. Setelah itu kita beri warna kuning misalnya. Nah, jadi ini fungsi dari text highlight color ya di sini. Oke. Setelah itu kita kembalikan dulu ini, kita Ctrl Z ya. Atau redo dan undo tadi ya, Ctrl Z. Setelah itu teman-teman, pada bagian ini di bagian bawahnya ada huruf besar atau bold ya, membuat teks menjadi lebih besar atau tebal seperti ini ya. Untuk mengaplikasikannya, lagi-lagi seleksi semua teksnya ya, kayak gini diseleksi. Setelah itu tekan ini simbol B ini ya, atau bold, atau Ctrl B untuk cara cepatnya atau shortcutnya. Lalu untuk bagian kanannya ini adalah italic atau membuat tulisan menjadi miring. Kita klik, maka tulisannya akan jadi miring ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, kayak gini. Untuk yang U ini, membuat underline atau membuat garis bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk underline ini ada banyak pilihan juga, teman-teman. Klik anak panahnya untuk mengaplikasikannya. Kayak gini, ada yang garis miring 2, ada yang buat garis bawahnya itu lebih tebal. Kayak gini ya. Oke, seperti ini untuk mengaplikasikan. Setelah itu untuk pada bagian sampingnya, teman-teman, pada bagian ini pilihannya adalah striker stroke ya, atau mencoret kalimat yang ada atau teks yang ada dalam lembar kerja Microsoft Word kita. Kayak gini. Kita klik. Nah, maka akan tercoret seperti ini ya. Nah, teman-teman lihat. Sebagai contoh, saya seleksi lagi ini, setelah itu saya klik. Nah, kayak gini. Untuk mencoret tulisannya ya. Setelah itu teman-teman, pada bagian sampingnya ada subscript dan superscript. Nah, subscript ini digunakan untuk membuat tulisan itu menjadi berada di bawah. Sebagai contoh, saya ketik di sini ya. Saya agak besarin sedikit ini teksnya kayak gini. Misalnya saya ketik adalah CO2 kayak gini. CO2. Nah, untuk 2 ini saya akan buat tulisannya menjadi berada di bawah. Maka kita klik di sini. Kita seleksi dulu teksnya lagi-lagi ya. Setelah itu kita klik. Nah, kayak gini. Untuk membuatnya di atas kayak gini. Untuk mengembalikannya kita klik lagi sini ya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk pilihan selanjutnya teman-teman bisa klik pada bagian simbol ini. Nah, di sini banyak sekali untuk pengaturan secara langsung ya. Pada bagian bawah ini ada previewnya. Di sini ada fontnya, pemilihan hurufnya, lalu ada font stylenya, ingin ditebalin atau ingin dibuat miring kayak gitu ya. Di bagian sini ada size juga. Setelah itu teman-teman, untuk pada bagian underline, nah underline ini untuk membuat garis bawahnya, saya kembalikan dulu ya. Kita seleksi dulu teksnya seperti ini. Setelah itu saya klik ulang di sini. Teman-teman bisa pilih di sini juga. Nah, maka untuk previewnya teman-teman lihat di bagian bawah ini ya. Untuk di sini juga teman-teman ada pilihan underline color ya, pemilihan warna garis bawahnya. Kayak gini, sebagai contoh saya gunakan warna merah. Nah, maka untuk underline-nya atau garis bawahnya itu berwarna merah kayak gitu ya. Setelah itu teman-teman, pada bagian efek yang pertama ini, strike through ini adalah membuat garis itu mencoret kalimatnya ya, teksnya. Kita klik, maka teman-teman lihat, maka akan ada satu garis ya tercoret. Setelah itu kita misalnya ingin menggaris menjadi double, kita klik saja di bagian bawahnya. Nah, maka teman-teman lihat teksnya itu langsung tergaris 2 garisan ya, kayak gitu. Setelah itu teman-teman kita klik OK.
Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pada bagian font teman-teman ya. Lalu selanjutnya teman-teman kita melangkah pada bagian paragraf ya. Ini saya kembalikan dulu ya. Pada bagian paragraf teman-teman, nah ini digunakan untuk mengatur perataan teks atau paragraf hasil ketikan yang ada di lembar kerja Microsoft Word kita. Nah ini digunakan sebagai contoh ya. Pada bagian ini kita ingin beri poin-poin. Pada bagian ini teman-teman, ini ada pilihan bullets ya. Bullets atau memberi simbol-simbol ya. Kita seleksi semua teksnya ini yang ada di sini. Setelah itu kita pilih jenis bullets apa yang kita ingin gunakan. Bagi contoh kita gunakan yang lingkaran ini. Nah maka secara otomatis akan dibuat seperti ini teks yang ada di lembar kerja Microsoft Word kita. Kayak gitu ya. Untuk bullets seperti itu ya. Diseleksi semua teksnya. Setelah itu tinggal diganti-ganti saja di bagian sini sesuai yang diinginkan. Nah untuk mengatur perataan teksnya teman-teman tinggal tarik saja mistar yang di bagian atas ini, kayak gini ya, top step positionnya. Oke teman-teman, oke untuk bagian bullet seperti itu ya. Selanjutnya untuk pada bagian penomoran atau numbering, ini digunakan untuk memberi numberingnya, pemberian nomornya. Teman-teman klik anak panah di bagian bawah ini, setelah itu teman-teman tinggal ganti saja. Nah sebagai contoh kita pilih yang ini. Nah maka secara otomatis akan dibuat 1, 2, 3 atau penomoran ya, diberi penomoran. Pemberian penomoran ini teman-teman bisa gunakan juga seperti ini ya. Saya enter di sini. Bagi contoh saya akan buat tabel. Saya klik pada insert, setelah itu klik pada tabel. Nah, kayak gini. Misalnya di bagian ini adalah nomor ya. Nomor, setelah itu nama, terus kelas. Keterangan. Oke, nah untuk pada bagian nomor ini teman-teman. Nah, untuk mengaplikasikan pada bagian numbering, teman-teman tinggal seleksi semua kolom yang di bagian bawah ini. Nah, setelah itu tinggal teman-teman pilih saja di jenis penomoran seperti apa yang teman-teman ingin gunakan. Kayak gini. Nah, maka secara otomatis akan dibuat penomorannya seperti ini teman-teman ya. Untuk mengganti penomoran, misalnya kita bikin yang pakai buka kurung seperti ini. Nah, kayak gini. Itu adalah fungsi dari bagian numbering ini, penomoran ini. Oke, selanjutnya ini kita hapus ya. Untuk pada bagian paragraf, penomoran kayak gitu ya. Oke teman-teman, setelah itu pada bagian paragraf ada namanya pilihan multi-level list, decrease indent, dan increase indent. Nah ini fungsinya satu kesatuan teman-teman ya, tidak bisa dipisah. Nah untuk mengaplikasikan ini teman-teman, seperti biasanya kita seleksi dulu teksnya kayak gini. Setelah itu tinggal teman-teman klik pada bagian multi-level list. Kayak gini kita pilih multi-level list. Bagi contoh kita pilih yang ini ya. Nah maka akan dibuat poinnya atau teksnya seperti ini. Sebagai contoh pada bagian ini, di bagian bawah ini merupakan sub dari bagian poin A ini. Nah, untuk mengaplikasikan, kita bisa tekan pada bagian increase indent. Nah, kayak gini ya. Misalnya kita tekan lagi increase indentnya, maka akan dibuat jadi poin I. Kayak gini ya. Kita kembalikan decrease indent, kayak gini. Tekan di sini. Jadi itu adalah fungsi dari increase indent dan decrease indent serta multi-level list. Setelah itu teman-teman, pada bagian bawah ini adalah merupakan pengaturan paragraf, perataan teks ya. Perataan teks atau kalimat yang ada di dalam lembar kerja Microsoft Word kita. Sebagai contoh kita seleksi semua teksnya. Setelah itu kita pilih bagian perataan kiri. Kita klik, maka teksnya akan rata kiri. Kita pilih rata tengah, maka teksnya akan rata tengah seperti ini. Kita pilih rata kanan, maka teksnya akan rata kanan seperti ini ya. Oke, kayak gitu untuk paragrafnya. Setelah itu untuk pada bagian ini ada pilihan spasinya. Nah, spasi ini digunakan untuk mengatur spasi atau jarak dari teks yang ada dalam dokumen kita ya, kayak gini. Kita seleksi. Setelah itu untuk mengatur spasinya, kita pilih misalnya 2,5. Intinya semakin besar angka yang kita pilih, maka jarak dari teks atau tulisan di dokumen kita akan semakin besar atau semakin jarang kayak gitu ya. Semakin kecil maka akan semakin kecil juga ya. Itu fungsi dari spasinya. Oke. Kayak gitu teman-teman ya. Setelah itu untuk pada bagian ini adalah shading atau memberi warna seluruh teks yang kita seleksi kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Untuk penggunaan atau pengaplikasian shadingnya. Oke, setelah itu teman-teman pada bagian paragraf ada pilihan show atau hide ini. Nah, ini digunakan teman-teman untuk menunjukkan menunjukkan simbol atau format yang kita gunakan. Sebagai contoh, saya besarin ya. Kita besarin. Setelah itu di sini saya buat 2 spasi ya. Kayak gini, ini 1 spasi. Setelah itu ini 2 spasi. Pada saat kita klik di sini teman-teman, pada show atau hide ini,
kayak gini, maka akan muncul pemberitahuan bahwa ada 2 titik atau ada 3 titik di sini, berarti ada 3 spasi teman-teman ya, kayak gini. Nah, untuk 1 titik ini berarti 1 spasi, dan yang bagian ini juga 1 spasi ya. Intinya saat kita spasi lagi, maka akan ada 2 atau 3 titik. Nah, ini adalah fungsi dari show atau hide ini. Nah, untuk membalikannya, teman-teman tinggal klik ulang pada bagian ini. Nah, kayak gitu ya, maka hilang ya. Oke, selanjutnya teman-teman, pada bagian paragraf, ada pilihan border di sini teman-teman ya. Nah, border ini digunakan, sebagai contoh kita akan buat kop surat ya. Misalnya pada bagian ini adalah kop surat. Kita enter ya. Nah, teman-teman letakkan saja di bagian akhir kalimat ini. Setelah itu kita pilih bordernya di bagian bawah. Nah, kayak gini ya. Untuk bottom border berarti bordernya atau garisnya berada di bagian bawah. Untuk top border berarti garisnya ada di bagian atas. Nah, kayak gini ya. Oke, untuk mengaplikasikannya, teman-teman klik saja pada bagian akhir teks. Setelah itu, teman-teman tinggal pilih border yang ingin digunakan. Oke, kayak gitu ya untuk penggunaan border. Setelah itu, untuk pengaplikasian lebih lanjut, pada bagian paragraf, teman-teman bisa pilih atau klik pada bagian paragraf setting ini. Teman-teman klik saja, maka akan muncul jendela paragrafnya. Teman-teman tinggal atur sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ya, jadi kurang lebih dasar-dasarnya seperti itu untuk yang pengaturan awalnya ya pada bagian paragraf. Setelah itu teman-teman, untuk pada bagian style, nah untuk bagian style ini digunakan untuk membuat gaya dari tulisan yang ada dalam lembar kerja Microsoft Word kita ya. Sebagai contoh kita seleksi seperti ini, setelah itu kita pilih style dari tulisannya, misalnya kita pilih yang ini, maka akan dibuat seperti ini stylenya. Nah, namun ini jarang sekali digunakan pada saat kita ingin membuat daftar isi ya. Namun saat ini kita akan belum bahas lebih lanjut tentang itu. Untuk video selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam tentang cara penggunaan style ini teman-teman untuk membuat daftar isi ya, kayak gitu. Oke, setelah itu teman-teman, pada bagian editing, di sini editing ada bagian find, replace, dan select. Nah, pada bagian find ini teman-teman digunakan untuk menemukan teks atau kalimat yang ada dalam lembar kerja atau dokumen kita. Sebagai contoh, kita tekan atau klik pada bagian find ini. Kayak gini. Nah, maka akan muncul navigasi di bagian kirinya. Ini. Teman-teman tinggal ketik saja apa atau teks apa yang ingin dicari. Ya, sebagai contoh, kita akan cari di sini adalah karakter. Kayak gini. Setelah itu kita enter. Nah, maka akan muncul di sini teman-teman teks yang kita cari itu diberi highlight ya, atau pewarnaan teks kayak gini. Diberi warna kuning. Ini. Jadi di bagian bawah juga ada informasi, ada 96 kata yang ditemukan untuk kata karakter ini. Ya, kayak gitu ya. Setelah itu teman-teman, untuk bagian find seperti itu. Lalu untuk bagian replace, nah replace ini digunakan untuk mengganti kalimat secara menyeluruh ya. Untuk mengaplikasikannya, teman-teman tinggal klik saja pada bagian replace ini, atau untuk cara cepatnya adalah Ctrl H ya. Untuk find tadi kita gunakan Ctrl F ya. Untuk shortcutnya teman-teman klik saja, maka akan muncul shortcut di situ ya, di bagian bawahnya ini. Nah, untuk replace ini teman-teman untuk mengganti semua teks yang ini kita ganti secara serentak. Sebagai contoh, kita klik ya replace-nya. Setelah itu akan muncul jendela di sini teman-teman di bagian bawahnya. Misalnya kita ingin mengganti kata karakter menjadi attitude ya. Oke. Setelah itu kita tinggal tekan replace all kalau kita ingin mengganti semuanya. Kita klik replace all-nya kayak gini, maka akan muncul pemberitahuan teman-teman di sini ada 96 kata yang ingin kita ganti secara serempak. Jika kita klik OK, nah ini kita close. Pada saat kita gunakan find atau Ctrl F kayak gini, kita cari kata karakter, maka di bagian bawah ada informasi bahwa kata yang kita cari ini tidak ada atau tidak muncul ya. Saat kita cari misalnya di sini adalah attitude tadi, nah maka akan muncul ya seperti ini ya, kayak gitu. Jadi itu adalah pengaplikasian dari find and replace. Nah setelah itu untuk bagian select, nah select ini digunakan untuk menyeleksi bagan-bagan yang ada dalam lembar kerja Microsoft Word kita. Nah sebagai contoh di sini saya sediakan bagannya. Nah pada bagian bawah ini teman-teman, nah saat kita sudah buat seperti ini kayak gini, nah ini ya, ini masih bisa dipisah-pisah ya. Jadi untuk membuat satu kesatuan agar tidak terpisah atau tidak hancur berantakan pada saat kita
pindahkan ke lembar kerja yang lainnya misalnya. Nah, untuk membuatnya menjadi satu kesatuan berarti kita harus menggrupkannya atau menyatukannya ya. Teman-teman klik pada bagian-bagian di bagian pertama ini. Setelah itu teman-teman tekan Ctrl pada keyboard. Nah, kayak gini ya. Tekan satu-satu seperti ini. Nah, untuk lebih memudahkan kita bisa gunakan fungsi dari select ini teman-teman. Kita gunakan select ini, kita klik select-nya, lalu kita pilih select object. Nah, pada saat select object, teman-teman tinggal tekan Ctrl saja pada keyboard, jadi kayak gini ya. Jadi teks yang ada di dalam dokumen kita sudah tidak muncul atau tidak mengganggu kita, jadi kerja kita lebih cepat. Kayak gini ya. Kita klik-klik saja teman-teman. Jadi yang diseleksi itu hanya bagian objek-objeknya saja. Nah, bedanya saat kita tidak menggunakan select ini teman-teman, misalnya kita hapus ya select objeknya, kita kembalikan. Nah, bedanya teman-teman, saat kita pilih seperti ini ya, kayak gini, maka teks itu masih bisa kebaca. Artinya yang kita seleksi tidak fokus ya, kayak gini. Jadi fungsi dari select ini adalah untuk lebih mempercepat kerja kita ya. Kita pilih select, lalu select object, maka yang dipilih atau ditunjukkan di sini hanya bagian objek-objek yang kita ingin seleksi. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Jadi sekalipun kita klik di bagian bawah, teman-teman, sekalipun kita klik di bagian dalam, pada bagian teksnya tetap tidak terseleksi. Yang diseleksi itu hanya pada bagian objeknya saja. Jadi teman-teman, setelah terseleksi seperti ini, teman-teman tinggal klik pada bagian shape format, lalu pilih group di sini, group, dan pilih group. Nah, jadi sudah jadi satu kesatuan ya, kayak gini. Saat kita kecilin semuanya, nah maka akan otomatis mengikut perintah yang kita buat, kayak gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari select ini teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa video kali ini cukup sekian ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk part 2-nya. Silahkan dinantikan untuk part 3-nya, kita akan bahas lebih mendalam tentang fitur-fitur yang ada pada bagian insert, draw, design, layout, reference, dan selanjutnya. Oke teman-teman, jadi saya rasa video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Dibagikan juga kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian membutuhkan video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe ya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.